tantangan yang biasa ini dirasakan oleh seorang jurnalis yang paling berat itu apa, Mas? Diancam orang. Diancam orang? Iya. Pernah? Mas Dika sendiri pernah? Saya pernah merasakan itu. Sampai berhubungan dengan nyawa akan dibunuh seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Edi Pronto. Semoga sehat selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah kedatangan narasumber yang tidak lain adalah adik seperjuangan saya sendiri, berasal dari pulau yang sama, yaitu Pulau Sepudi, yang indahnya luar biasa bagi saya dan penghuninya. Langsung kita sapa, dan pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan seputar tentang dunia jurnalistik, keluh kesah dan tantangan, dan juga hal-hal yang menarik dari dunia jurnalistik. Langsung kita sapa. Mas Dika Fani atau siapa yang dipanggilnya? Ya, Mas Dika. Mas Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Mas Edi gimana ini? Alhamdulillah sehat juga. Ya, walaupun kita dalam ini ya, berasal dari satu wilayah, tapi sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Kapan terakhir kita berjumpa deh? Iya. Yang terakhir berjumpa dulu semenjak di YIN ini. Semenjak di YIN ya. Iya. Jadi kuliah itu, oh iya, yang pas mau ngurus pulang di mana, pelabuhan itu ya, yang ketemu, yang pelabuhan ketemu terakhir. Ya kurang lebih sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Satu ya. Satu kalau nggak salah. Oke. 1 tahunan. Iya ya. Tapi walaupun ini ada tingkat saya, tapi udah nyetat duluan. Sekarang bukan jadi orang Sepudi lagi, tapi sudah jadi orang mana, Dek? Bondowoso. Alhamdulillah ya, sudah ketemu sama tambatan hatinya. Ya, alhamdulillah sudah ketemu dan juga jadi orang Bondowoso, tapi masih ini ya, meskipun saya sudah pindah domisili ke Bondowoso, saya tidak melupakan tanah kelahiran tercinta saya. Mantap juga di sekali. Madura, lebih tepatnya di Kepulauan Sapudi. Oke. Nah, sekarang ikut mendampingi atau enggak? Maksudnya gimana? Ini maksudnya? istrinya. Ya, istri juga ada itu di sana. Oke, jadi supporter terbaik Jadi ya. supporter terbaik. Oke. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, terkait dengan beberapa ya lika-liku, boleh bisa dikatakan seperti itu. Kan saya sempat dengar sedikit ya. Ini ada bocoran bahwa Mas Dika ini ternyata sekarang sudah masuk di dunia jurnalistik. Apa betul seperti itu? Iya, betul sekali, Mas Edi. Saya saat ini sudah di jurnalis. Nah, itu bisa diceritakan mungkin awalnya dari mana, kemudian kenapa bisa tertarik ke dunia jurnalistik? Ya. Enggak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak saya terjun di dunia jurnalis, memang waktu semenjak saya kuliah di YIN Jember itu ada di Fakultas Dakwah. Bertepatan di sana juga ada prodi KPI ya, Komunikasi Penyiaran Islam. Dan di situ nanti ketika sudah semester 7 itu ada penjurusan antara kepenyiaran dan juga jurnalis. Jadi kebetulan kemarin juga saya sempat mempelajari dan di jurnalis itu dan ini ya, semenjak saya sudah lulus kuliah itu saya tidak langsung ke dunia jurnalis, tapi Gimana? masih lika-liku kehidupan, dia mencari suatu pekerjaan memang sangat sulit sekali ya saat memang kalau sudah selesai kuliah itu ya. Dan alhamdulillah kemarin sudah ini Mas Edi, sudah ada informasi atau loker terkait kepenyiaran itu ada di Bondowoso. Kebetulan juga kemarin saya masih ada di situ Bondo, posisi yang ada lokernya itu ya. Ada loker itu. Jadi saya nyoba lamar di salah satu PT radio ya. Namanya PT Bersama Media Sukses Tama ya. PT Bersama Media Sukses Tama. Bertepatan di Jalan Santawi, Perumahan Taman Sari Indah, Blok K20 Bondowoso ya. Jadi saya mencoba melamar dan alhamdulillah dalam beberapa hari ada panggilan untuk melakukan interview pertama dan ada interview kedua juga, dan yang interview kedua itu nanti menentukan istilahnya masuk enggaknya seperti itu. Dan alhamdulillah sudah saya keterima di sana. Pertama kali saya di bagian penyiar dulu, tidak terjun di jurnalis. Oh, tidak terjun di jurnalisnya. Ya, jadi ini pengalaman saya pertama ada di kepenyiaran. Terus selama 4 bulan kalau nggak salah di dunia penyiaran. Kebetulan di luar atau di Bondowoso itu di radio saya itu yang saya kerja itu tidak ada reporternya.
Kalau kalau bahasa radio kan bukan wartawan tapi Iya, ada reporter ya. reporter, Nah, iya. jadi tidak ada reporternya, berhubung reporter yang menghandle Bondowoso itu dipindah ke Jember, Iya. suruh handle Jember, di Bondowoso kosong. Jadi saya ditarik keluar. Nah, Oke. ditarik di luar jadi seorang jurnalis. Untung saya mempunyai skill di dunia jurnalis Oh ya. iya iya. Jadi Karena kebetulan pada waktu di kuliah itu milihnya di jurnalis ya iya fokusnya. betul, Nah, seperti itu. apa yang menjadi pembeda? Apakah lebih menantang di dunia sebagai reporter penyiaran atau di jurnalisnya? Ya kalau kalau saya sih lebih senang di jurnalis ya. Kalau kalau saya sendiri karena memang kalau namanya berbicara jurnalis atau wartawan lah secara kasarnya itu kan sudah main lapangan. Seperti kalau penyiar itu kan kita di studio toh Di ya, studio nggak toh ya. kemana-mana ya. Jadi kalau jadi wartawan atau jurnalis atau reporter, alhamdulillah saya ketika sudah terjun di sana, Mas Edi sudah bergelut di dunia wartawan. Saya bergabung pertama kali saya turun di lapangan itu saya bergabung ke PWI. PWI apa Ya, itu? PWI itu Persatuan Wartawan Indonesia ya. Sekretariat Bondowoso. Sekretariat Jadi Bondowoso. setiap kabupaten itu pasti ada PWI. Iya iya. Ya, Persatuan Wartawan Indonesia di Sekretariat Bondowoso. Saya gabung di situ untuk mencari ya pendekatan sama teman-teman wartawan di Bondowoso. Akhirnya di Bondowoso itu juga banyak sekali wartawan dari media-media online, elektronik maupun televisi ya, semua ada di sana. Dan juga selama saya sudah banyak kenal di teman-teman di PWI, saya jadi gampang untuk menggali informasi atau mencari berita ya di seputaran Bondowoso. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya sudah apa ya, sudah ada di ini ya, maksudnya sudah ada di hati lah untuk jurnal itu sudah jadi profesi saya seperti itu. Artinya profesi yang kemudian juga menjadi hobi gitu, Ya, atau ya, hobi yang betul. menjadi profesi. Jadi dua-duanya itu sudah saya miliki karena memang sebelumnya saya memang meskipun saya sudah di kampus itu sudah jurnalis, tapi di dunia kerja saya bahkan melenceng di penyiar. Di penyiar, setelah itu saya kok ditarik ke jurnalis, apa saya bisa gitu. Saya nyoba di dunia lapangan, ternyata ya enak karena penerapan dari kampus, apa yang sudah saya pelajari di kampus, kode etik, kode etik jurnalis, terus undang-undang pers, itu saya juga sudah pelajari meskipun saya tidak menguasai itu, tapi saya ada beberapa yang masih ingat dan itulah betul-betul kode etik dan undang-undang pers jurnalis seperti itu. Ini yang ingin saya tanyakan adalah tadi menyampaikan bahwa Mas Dika ini kemudian merasa jurnalis itu adalah passion. Iya. Sesuatu yang sudah menjadi hobi. Nah, apa yang menyebabkan Mas Dika ini kemudian jatuh cinta kepada dunia jurnalis? Ada segi-segi apanya gitu yang bisa membuat kemudian jatuh cinta kepada jurnalis? Ya, yang saya itu cinta kepada jurnalis ya, kan awalnya saya masih di penyiaran. Yang saya menjadi tertarik jadi seorang jurnalis ini ketika yang pertama itu banyak wawasan. Ya. Intinya tidak hanya teman kantor saja ya kalau jurnalis, banyak wawasan, di salah satunya kalau di Bondowoso itu teman-temannya itu bukan cuma hanya ya mohon maaf ya, bukan hanya setingkat jadi bisa berteman dengan kepemerintahan ya seperti ya di Pemda, DPR, instansi-instansi kayak ya apa semacam DPPKB, semua pokok instansi, terus ya di DPR, terus di Pemkab itu bahkan juga banyak dari polisi-polisi yang berteman dengan saya. Itu yang saya rasakan pertama kali jadi jurnalis ya. Tapi sebelumnya biasanya kalau orang-orang atau bagian instansi dan apa namanya Pemda itu kan tidak langsung sampean ini dari mana. Jadi kita itu perkenalan dulu bahwasanya kalau saya itu seorang reporter dari salah satu PT radio yang berada di Bondowoso, yang memperkenalkan nama dulu itu sudah masuk ke kode etik jurnalis kan kita tuh memperkenalkan atau identitas saya itu apa gitu seperti itu. Jadi saya memperkenalkan ke banyak publik di Bondowoso dan akhirnya saya terkenal, bukan pas sayanya yang terkenal tapi radionya juga yang terkenal karena memang saya adalah salah satu ujung tombak di Radio Pratiwi seperti itu.
Berarti kalau saya simpulkan nih, pertama, alasan dari Mas Dika ini kemudian tertarik kepada dunia jurnalis adalah atau reporter dalam bahasa Iya, radio ya, itu adalah ketika bertemu dengan orang-orang baru karena tidak di kantor ya, tetapi iya, dia keluar. iya itu, Akhirnya ketemu dengan orang-orang baru sehingga mendapatkan ilmu-ilmu baru, iya betul, pengalaman baru dan juga informasi-informasi baru, dan sisi itulah yang membuat Mas Dika ini menjadi tertarik iya begitu ya. betul sekali, Terus betul. yang kedua, ada beberapa informasi yang tadi saya tangkap dari Mas Dika ini adalah terkait dengan kode etik profesi dari seorang jurnalis atau seorang reporter kalau di radio. Yang pertama yaitu kita harus mengenalkan diri Betul. dan lembaga, asal lembaga kita itu kepada ya calon narasumber atau calon yang lain-lain ya. Iya betul. Nah, setelah ada pengenalan diri, nah apalagi kiat-kiat atau menjadi prosedural atau hal yang harus dilakukan oleh seorang jurnalis? Ya, jadi yang pertama akan memperkenalkan identitas dulu ya, dan yang kedua juga kita selaku jurnalis atau reporter ya, reporter di, kalau saya kan radio ya, kalau TV itu kan presenter. Iya. Nah, presenter, radio itu reporter seperti itu. Jadi kode etik salah satu jurnalis itu yang pertama memperkenalkan diri kita dulu, kita itu siapa ya. Dan juga yang kedua ini menggali informasi. Jadi ketika menggali informasi ke salah satu narsum itu tidak mengada-ngada, jadi harus yang jelas, harus real ya, harus real. Jadi kan biasanya banyak yang kejadian di salah satu media, saya gak akan menyebutkan nama medianya, banyak yang narsumnya itu mengada-ngada seperti itu. Nah, jadi contoh ketika membuat salah satu kasus, seumpama pilkades serentak, ini kan sudah sekarang kan booming-boomingnya untuk di Bondowoso sendiri ya, itu kan sudah mau hampir pilkades serentak ya. Pilkades serentak di tanggal 15 kalau nggak salah November itu akan mengadakan pilkades serentak. Itu banyak sekali wartawan atau LSM ya sebagainya, itu banyak yang menggali data itu tidak ini ya, tidak tepat, maksudnya istilahnya narsumnya itu mengada-ngada. Seumpama saya wawancara ke si A ya. Iya. Bahkan saya si A itu tidak memberikan data kepada kami itu. Jadi intinya kita itu menggali datanya dengan unek-uneknya kita sendiri. Oh, gitu dalam ya, artian bukan informasi yang didapat itu bukan dari narasumbernya, tapi adalah asumsi kita pribadi terhadap narasumber atau terhadap realita atau peristiwa yang terjadi di lapangan. Iya, jadi itu. Kita cuma naruh nama saja seperti si A, si gini, tapi dalam kosakatanya atau peribahasanya kita sendiri yang melakukan seperti itu. Artinya berarti harus real ya. Ya, jadi harus real. Itu sudah keluar dari kode etik jurnalis kalau seperti itu. Jadi kita kan harus independen, harus benar-benar objektif ya, seperti itu. Juga yang kedua di sini jurnalis harus mempunyai ini ya, jenis-jenis jurnalis ya. Jenis-jenis jurnalis yang pertama ini harus kita tepat sasaran. Jadi ketika kita mau menggali sesuatu atau informasi yang saat ini mungkin viral atau apa ya, kita itu harus berimbang. Jadi tidak harus ada satu narsum saja, akan tetapi harus ada dua narsum atau 3 narsum dalam satu berita. Jadi gini, ketika memang meliput salah satu permasalahan atau kegiatan lah di pemerintahan, seumpama ada kegiatan dinsos ya terkait bantuan PKH atau BPNT atau yang semacamnya, itu tidak hanya wawancara kepada kepala dinas sosialnya saja, akan tetapi kita wawancara kepada koordinator PKH kabupaten, koordinator kepada penerima BPNT atau PKH. Nah, kita harus berimbang, berita itu harus berimbang. Jadi berita kalau cuma hanya satu narsum itu tidak berimbang namanya. Betul. Jadi intinya begini ya, ketika kemudian berita itu berimbang, narasumber dari berbagai sumber, tidak hanya dari satu pihak, ya, maka kebenaran itu akan semakin mendekati 100% gitu ya, kan ya. Betul sekali. Semakin real gitu. Tetapi kalau cuma satu atau satu kubu atau satu pihak atau satu orang bahkan ya, maka kebenaran itu menjadi hanya kebenaran dari satu sisi saja ya, gitu. Betul, nah, itu yang dimaksudkan, sehingga nilai objektivitas dari berita yang kita tulis itu menjadi sesuatu hal yang mendekati 100% atau sudah berusaha untuk ke tingkat 100% yang benar gitu ya. Nah, terus bisa dilanjutkan lagi? Ya, terus selanjutnya juga menghormati hak. Jadi di sini menghormati hak profesi kita itu ya seperti yang saya tadi bilang, bahwasanya kita itu adalah salah satu
ujung tombak dari media kita, ya, menghormati salah satu profesi. Kita kalau saya sendiri Mas Edi, saya kan dari reporter Radio Pratiwi. Iya. Orang lain di luar sana atau di lapangan tidak tahu apa itu Pratiwi. Kalau enggak saya sendiri yang memberikan kepada orang lain. Jadi saya Heradika dari reporter Radio Pratiwi. Jadi itu yang saya sampaikan kepada terus narsum sehingga para narsum itu sudah tahu dengan berarti di Bondowoso ada Radio Pratiwi dan reporternya itu Heradika. Seperti itu. Itu ya salah satunya. Terus setelah itu juga tidak menyuap. Nah, ini yang aslinya ya. Pada dasarnya secara etika seperti itu ya. Nah, kemudian etika. Di realita seperti apa? Ya, yang saya alami ya, karena memang di kode etik itu tanpa adanya suap dari narsum ya. Kebanyakan itu dimanapun tidak hanya di Bondowoso, mungkin meskipun di mana-mana pasti ada. Itu ada pasti ketika sudah selesai liputan, itu pasti ada salah satu narsum yang memberikan tapi dengan iming-iming uang bensin katanya itu. Iya. Itu yang saya rasakan. Masih ini uang bensin. Lah, itu bukan nyuap ya. Intinya ini buat uang bensin, baguskan tulisannya. Itu cuma berpesannya seperti itu. Jadi itu sudah secara kasarnya itu sudah aslinya sudah keluar dari jurnal dari kode etik jurnalis. Karena kode etik jurnalis itu di dalamnya harus hindari dari penyuapan. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Jadi ada sedikit pertanyaan kepada saya. Lalu bagaimana caranya kemudian media dalam hal ini baik media radio dan lain sebagainya ketika tidak bisa menerima uang ya dari narasumber, nah lantas bagaimana sumber penghasilan yang bisa dihasilkan oleh media itu sendiri? Nah, jadi gini Mas Edi, untuk yang saya bicarakan tadi, yang saya sampaikan tadi itu kalau berbicara masalah ADV atau iklan, itu kan bukan menyuap, tapi kan kita kerjasama. Yang dimaksud saya itu untuk menyuap, seumpama atau contoh, kita liputan di DPPKB ya seumpama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kita liputan acara DPPKB ya. Kita wawancara narsum. Nah, itu ketika sudah selesai wawancara, itu biasanya narsum itu ada iming-iming untuk tanda berterima kasih sudah ikut liputan. Nah, itu di kode etik jurnalis. Iya, itu jadi gini ini sudah uang bensin, tulis yang bagus. Itu kan sudah suap ya. Berarti ada sesuatu usaha yang dilakukan, memberikan sesuatu dengan berharap kepada jurnalis ini untuk melakukan sesuatu ya. Artinya ini ngasih barang atau ngasih apapun tapi dengan maksud tujuan tertentu agar tulisan itu tidak melenceng atau tulisan itu bisa dimanipulasi supaya sesuai dengan kehendaknya. Itu yang dimaksud suap ya. Iya betul sekali. Itu seperti itu. Jadi kalau memang tadi katanya Mas Edi bagaimana terkait periklan atau apa itu sudah bukan suap lagi akan tetapi sudah kerjasama manajemen kantor seperti karena itu ADV atau semacamnya seperti itu Mas Edi. Itu karena sudah jasa ya. Iya, itu sudah jasa. Jadi kalau yang masalah suap-suap itu seperti itu. Bahkan ada di salah satu rumah sakit di Bondowoso, rumah sakit umum, itu bahkan ada tulisan besar. Pihak rumah sakit dilarang memberikan uang kepada pers. Itu karena sudah masuk ke kode etik ya. Kode etik ya. Jadi seperti itu. Ada nggak kira-kira pemberian yang hampir sama dengan seperti itu, tapi tidak masuk ke dalam model suap? Apa itu ada? Ya kalau berbicara masalah kode etik jurnalis, kalau sudah memberikan di luar iklan atau di luar ADV itu sudah masuk suap. Berarti sudah ini ya, sudah saklek ya ketika ada pemberian uang atau apapun itu selain dari periklanan itu tidak boleh secara kode etik ya. Tidak boleh secara kode etik. Kebanyakan juga gini yang saya rasakan. Ada salah satu kasus, seumpama ada salah satu OPD ya atau salah satu kasus OPD atau kepala seumpama ya, kepala dinas pendidikan seumpama. Dia itu viral terkait joget melambaikan atau melepas prokes ya di saat pandemi Covid. Itu kan sudah jadi sorotan publik atau media ya. Iya, betul. Sudah diviralkan. Nah, terus Sidikbud itu atau kepala dinas pendidikan itu bilang mengumpulkan semua wartawan bahwasanya jangan dipublikasikan lagi, tulis yang api-api, tulis yang baik-baik. Ini 250 per orang. Nah, berarti itu yang dimaksud dengan kategori suap ya. Nah, itu suap. Jadi seperti itu. Kalau sudah masalah iklan itu
bukan swap Bukan lagi swap itu lagi. sudah bekerja sama, namanya manajemen lah. Biasanya gitu. Kalau penghasilan kayak radio TV, kalau nggak kayak gitu gimana? Iya. Gitu kan? Memang rata-rata semua media begitu. Jadi Nah, dapatnya kan di iklan iya kan, di di iklan betul iklan. lah Dev ya. Bisa dilanjutkan lagi? Ya, terus yang selanjutnya tadi kan sudah penyuapan ya. Jadi Mm-mm. berita juga harus faktual ya dan jelas sumbernya. Iya. Seperti yang tadi saya jelaskan, berita harus jelas, sumbernya Mm-mm. siapa, datanya, maksudnya data-data itu harus diperkuat. Kalau seumpama kita mau menangani kasus, contoh kasus kepala desa ya, Iya. yang menggelapkan uang ADD atau semacamnya, itu kita harus imbang dulu, jangan semerta-merta kita datang ke kepala desa mau wawancara ini itu kasusnya ini tapi datanya tidak kuat, tidak bisa. Itu Iya. adalah sudah salah satu juga kode etik jurnalis. Mm. Kita mempunyai data yang akurat, berita faktual, terus sumbernya jelas. Saya salah satu contohnya juga mau ke kepala desa. Kasus tentang BLTDD yang tidak cair, sudah Mm. berapa bulan sama tidak cair. Kita kalau sudah mau konfirmasi ke salah satu narsum, kita juga Iya. harus mempunyai data yang akurat. Akurat. Ya, jadi data yang memang benar-benar sekiranya si narsum itu kapok dengan kita itu kan namanya jurnalis atau wartawan itu harus mempunyai data terlebih dahulu. Iya. Harus lebih pandai dan pintar dari narsumnya. Seperti itu yang ketika sudah kita ke sana, plek yang sekiranya dianya itu apa ya istilahnya Nggak bisa sudah berkutik gitu tidak ya. bisa berkutik. Artinya Kita karena kan memang datanya benar. Terus ini saya agak tertarik. ya gimana? Tadi ada sumbernya yang jelas. Sumbernya kan jelas. Nah, bagaimana kemudian kalau semisal kan ada nih salah satu informan atau narasumber yang kemudian tidak mau namanya dipublish ke umum, artinya dibuat anonim. Nah, itu boleh atau tidak atau memang bertentangan atau seperti apa? Iya. Kalau seperti itu ya, narsum yang tadi yang apa namanya? Yang tidak mau disebut. Kalau di TV kadang kan di-blur kan, Iya. namanya dipakai nama samaran. Itu seperti apa? Apakah masuk dalam konteks narasumber yang jelas atau tidak jelas atau memang ada aturan lain yang memperbolehkan seperti itu? Kalau setahu saya ya, sesuai dengan kode etik jurnalis, narsum itu maksudnya ketika sudah namanya Edi Purwanto sama ya, namanya Edi Purwanto. Itu harus namanya ini, nama aslinya, jangan pas nama-nama yang sekiranya nama samaran atau nama apa gitu tidak boleh karena itu sudah juga berpatokan dengan kode etik jurnalis. Kalau sudah Edi Purwanto ya sudah Edi Purwanto mengatakan seperti itu. Dan juga di situ juga diperlu ketahui titel itu tidak usah kalau bisa di dunia jurnalis atau penulisan ya itu titel itu tidak masuk. Jadi bapak, ibu itu tidak masuk. Jadi langsung nama seumpama kayak sampean ya Mas Edi Purwanto ya, ada gelar atau apa ya langsung itu tidak usah Mas, jadi Edi Purwanto mengatakan gitu. Jadi kan kayak Bupati Bondowoso bahkan itu sudah bahkan dia tingkat bupati, tingkat AKBP, AKP, bahkan tingkat kiai pun ya, bahkan tingkat kiai pun itu sama saja, tidak pas Kiai Haji Raden Asapa enggak. Jadi kalau seumpama kiai ya kiai siapa lah seumpama Kiai Zaim seumpama ya itu langsung namanya berita, bukan masalah cangkulang enggak cangkulangnya kalau bahasa Madura. Tapi karena ini sudah ngomong etika ya. Iya, kalau sudah ini langsung Azaim mengatakan. Azaim selaku pengasuh pondok pesantren itu masih bisa ya. Iya, mengatakan seperti itu. Jadi di kode etik seperti itu. Jadi tidak usah memulia-muliakan. Nah, kira-kira itu maksud dari kemudian tidak mencantumkan gelar, tidak mencantumkan bapak, ibu dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk memberikan efek apa atau untuk memberikan apa sih yang menjadi filosofis atau tujuan aturan itu diberlakukan. Kode etik jurnalis tidak ada yang namanya memuliakan. Oh iya. Berarti itu berarti untuk meningkatkan nilai objektivitas ya, sehingga kita pembaca itu melihat bahwa penulis itu tidak cenderung kepada tokoh tertentu atau pihak-pihak tertentu, sehingga disamakan baik penyebutan gelar dan sebagainya itu dihapus langsung kepada nama saja. Nama saja. Itu kalau berdasarkan kode etik jurnalis. Akan tetapi masih juga ada beberapa media yang menggunakan gelar atau sebutan nama bapak ibu di depan. Tapi kalau secara real jurnalis, kode etik jurnalis itu tidak ada nama bapak, ibu, profesor, dokter, nggak ada. Langsung namanya. Langsung namanya ya. Seperti itu. Apa ada lagi? Terus setelah itu ada juga berita itu harus juga penggunaan cara-cara peribahasanya ya. Penggunaan kalimat langsung, tidak langsung itu kan juga ada di dalam kode etik jurnalis.
Jadi ketika kita buat salah satu contoh berita, seumpama DPRD Jember melakukan DPRD Jember melakukan rapat paripurna ya. Itu angle kan ya. Jadi nanti di paragraf keduanya itu menceritakan yang di atas gitu. Jadi kan ada piramida terbalik gitu kan kalau bahasa jurnalis. Jadi kita menarasikan dulu di atas, menceritakan tentang apa, yang kedua itu nanti yang ketiganya itu baru dikasih langsung narsum. Jadi ketika kita wawancara seumpama ketua DPR-nya Ketua DPRD Jember Arfan Effendi mengatakan ya, setelah itu nanti di bawahnya paling bawah kan kalau kalimat langsung Arfan Effendi mengatakan itu kalimat langsung apa yang sudah keluar betul dari narsum. Jadi tidak diubah-ubah. Tidak boleh dirubah ya. Tidak boleh dirubah. Jadi nah, kalau seandainya bahasa daerah semisal dikasih tanda petik 2, buka kurung, bahasa bahasa yang diungkap dari narsum itu. Tidak boleh kalau bahasa langsung. Kan di penulisan jurnal itu ada kalimat langsung, tidak langsung, kalimat langsung, tidak langsung terus. Nah, nanti setelah itu ditulis ya, dikasih tanda petik 2. Jadi di atas petik 2, di bawah koma petik 2, tutur Arfan Effendi Ketua DPRD. Pada tanggal gini, setelah itu. Jadi berita juga harus tersusun dengan rapi seperti itu. Juga selanjutnya di sini yang paling banyak disalahgunakan dari teman-teman media ya. Itu biasanya ada beberapa kata yang memang itu melanggar kode etik. Jadi intinya contohnya ketika saya buat berita ya, beritanya sampean sama mama. Saya baguskan beritanya meskipun kan otomatis kan banyak keluar dari kode etik sudah. Memuliakan, mengitu. Jadi menutup-nutupi tidak sesuai dengan faktanya ya. Jadi kebanyakan ya wes ini kasih sekian baguskan gitu ya. Itu yang sering saya lihat ya. Meskipun juga saya sendiri pernah merasakan hal seperti itu. Karena memang juga ya di salah satunya melanggar kode etik ya. Jadi juga itu jadi gini ya, jadi wartawan atau jadi jurnalis itu Mas Edi itu bedanya ketika sudah ikut UKW ya, UKW dan yang tidak ikut UKW. Nah, UKW itu apa Mas? UKW itu uji kompetensi wartawan. Ya, jadi kita itu uji kompetensi wartawan ini bahwasanya bukan pas ini ya, jurnalis ini siapapun bisa jadi seorang jurnalis. Siapapun bisa jadi seorang jurnalis. Akan tetapi ya, UKW itu cuma mengesahkan bahwasanya saya tulisan sudah di ACC sudah diakui oleh Undang-Undang Pers. UKW uji kompetensi kewartawanan lah. Itu biasanya kalau ada UKW itu kita bisa ketika saya salah penulisan itu tidak langsung bisa dijebloskan ke penjara enggak. Jadi karena sudah ada payung hukumnya ya. Iya, ada payung hukum. Jadi kita sama saya nulis sampean saya menulis salah ke sampean ya. Sampean nuntut nah itu saya meskipun saya mau sampai narik ke hukum ke pidana, tindak pidana ya. Ya, ke pidana. Itu tidak langsung bisa saya langsung ke pidana enggak. Saya masih ada Dewan Pers. Lah, nanti ketika di Dewan Pers itu paling saya sanksinya tidak langsung dipenjarakan enggak. Paling tidak bisa liputan dulu selama berapa tahun gitu. Jadi seperti itu. Tapi bedanya dengan yang tidak ikut UKW, meski sampai nuntut sama saya salah langsung bisa dijebloskan ke penjara karena tidak ada payung hukum. Tidak ada payung hukumnya ya. Seperti itu, Mas Edi. Oke. Nah, tantangan yang biasa ini dirasakan oleh seorang jurnalis yang paling berat itu apa, Mas? Diancam orang. Diancam orang? Iya. Pernah? Mas Dika sendiri pernah? Saya pernah merasakan itu. Sampai berhubungan dengan nyawa akan dibunuh seperti itu? Ya enggak sih, cuma gini pantangannya ketika saya nulis ya, terus ada yang mengancam kamu kok nulis seperti ini, kamu ini, jadilah enggak sampai dari pembunuhan sih, cuma diancam-ancam secara akan dipukul ya, pokok diiming-imingi ini pokok semacamnya. Dan juga kemarin juga saya merasakan saya menulis salah satu berita yang sifatnya itu memukul dalam artian memukul dalam berita kritik berarti kritik, kan ya. Jadi saya memukul atau mengkritiki salah satu dewan. Di situ ada fraksi
4 fraksi Golkar ya, Komisi 4 fraksi Golkar ya. Itu saya pernah mengkritiki terkait ini ya, lapak alun-alun Bondowoso. Ya. Itu kan ranahnya Komisi 4. Komisi 4 ya. Saya memukul dengan tulisan saya dan sempat sing ketua dari DPRD komisi itu mengatakan saya dipanggil untuk rilis kembali bahwasanya ucapan-ucapan itu dan minta data. Kenapa data diminta? Kenapa sampai nulis seperti ini? Data saya ngasih lah. Sedangkan itu adik saya bilang intinya ketua di situ ya bilang bahwasanya saya itu kamu nu gak hafal kode etik jurnalis katanya dulu saya pernah hafal. Nah, saya sebutkan ini harus selesai itu lah, malah dia tuh bilang gini, kalau ada di daerahnya sampean untuk butuh apa jangan ke saya tutup mata ke sampean gitu ya katanya. Sampai diancam gitu sama DPRD. Itu yang saya rasakan, tapi dalam sisi duka ya. Kalau sukanya jadi seorang jurnalis, saya ketika jalan itu tidak dianggap saya kerja, dianggap saya ke jalan-jalan. Tapi di salah satu itu harus menghasilkan seperti itu. Kita jalan-jalan cuma mau ke Ijen ya, naik ke atas ya. Tapi harus dapat berita ya. Harus dapat berita, tapi kita di salah satunya juga kan kita menikmati alam, jalan-jalan refreshing seperti itu senangnya seperti itu Mas Edi. Oke, ini juga apakah benar sih bahwa berita yang negatif itu lebih disukai atau lebih laku di pasaran ketimbang berita yang positif? Contoh semisal ada kasus ini ada begini, ada dua bahan lah. Satu ini berita tentang yang semisal prestasi, yang satunya adalah tentang kinerja yang negatif. Nah, kira-kira kalau dua ini tayang, itu apakah benar kemudian di masyarakat itu kemudian yang lebih disukai adalah yang negatif, nuansa negatif? Karena ada anggapan yang seperti itu. Berita yang baik adalah berita yang jelek, kan gitu. Jelek dalam artian tindakan-tindakan yang negatif gitu. Semisal perampokan, pembunuhan, kinerja yang tidak bagus gitu. Apakah hal yang seperti itu yang benar laku atau memang ada fakta-fakta atau realita yang lain? Jadi berita dalam pemberitaan itu kan ada yang namanya hack news, berita berat ya, seperti pembunuhan. Intinya berita-berita yang sekiranya ada sampai hukum-hukum seperti itu. Jadi itu kalau menurut saya ya itu tergantung dari media ya. Jadi ada yang sifatnya salah satu media itu harus meliput berita-berita berat semua. Tidak harus berita-berita enteng ya. Ada salah juga harus meliput berita-berita enteng atau yang ada yang formal. Kayak saya itu kita kalau berita saya di radio tidak harus berita berat. Bahkan kita juga tidak harus meliput dewan atau pemerintahan atau instansi, tidak. Kita itu menyisir ke pinggiran-pinggiran, jadi kayak disabilitas itu kan juga menarik ya. Jadi menurut saya untuk kepada pembaca berita lah anggapannya di luar sana itu kebanyakan mengambil dari segi kayak semacam disabilitas itu. Kalau cuma pembunuhan terus pencurian itu sudah hal biasa. Tapi yang dicari di sekarang di media atau di pemberitaan itu hal-hal yang tadi kayak disabilitas terus ya bantuan saat ini kan COVID ya. Kebanyakan anak yatim yang ditinggal ibunya karena COVID-19 itu yang banyak booming. Jadi intinya kita harus mampu mencari berita yang sekiranya tidak hanya kok pembunuhan tok. Karena gini, sistemnya berita itu atau wartawan itu tidak harus sama. Saya sama sampean cuma sama-sama wartawan. Sampean meliput ini, saya meliput. Tidak harus sama karena sukanya orang itu kan beda-beda. Ya. Ada yang suka ke kriminal, ada yang suka kayak tadi sampean yang katakan prestasi ya, prestasi seperti itu. Jadi kebanyakan orang atau yang di berita-berita itu yang kayak semacam prestasi itu yang banyak penggemar baca. Kalau cuma masalah pembunuhan kasus itu sudah lumrah, itu dibilang gitu seperti itu. Jadi pembaca itu bosan kalau ada penemuan baru kayak tadi itu ya disabilitas yang mempunyai
gemar melukis tanpa kaki tanpa tangan apa, tapi hasilnya memuaskan, bahkan juga sampai dikirim ke Jateng Fair, diundang gubernur, itu kan sudah luar biasa seperti itu Mas Edi. Iya, berarti kan ini ya tergantung dari apa namanya, dari fokus utamanya medianya gitu. Betul. Mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan terkait dengan informasi seputar dunia jurnalistik atau dunia reporter di sampean untuk pengetahuan umum bagi saya pribadi dan juga buat teman-teman yang nonton video ini. Ya, untuk gini ya, kalau saya menyampaikan karena saya ada di radio, otomatis saya reporter radio, itu penugasan saya selaku seorang reporter. Ada yang namanya reportase, ada yang namanya live report di lapangan. Iya. Jadi kalau seumpama reportase ya, saya ada saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heradika, saya lagi berada di kampus CIN Jember. Dan saat ini cuaca sangat panas ya, dan juga kendaraan di depan kampus ini sangat ramai sekali, juga mahasiswanya sangat banyak. Itu namanya reportase. Ya. Kalau live report beda lagi. Live report kita langsung dari studio. Oh, dari studio. Kita langsung live report. Kita ada di salah satu kegiatan. Selamat pagi teman di studio dan juga teman-teman pemirsa di 1069 Pratiwi Radio Informasi. Saat ini saya lagi berada di gedung GKT IAIN Jember dalam acara rapat terbuka Senat wisudawan ini apa. Nah, jadi itu namanya live report yang langsung ditanggapi oleh penyiar di radio, gitu. di studio seperti itu. Nah, terus setelah itu juga ada penugasan selain reportase live report, juga kita tiap harinya ada kayak gini podcast juga ya. Ada namanya Bondowoso Today. Jadi liputan apa hari ini sampaikan di radio kita, podcast sama penyiar seperti itu. Itu penugasan saya seorang reporter seperti itu Mas Edi di studio. Oke, terima kasih banyak ya. Hari ini dalam kesempatan kali ini saya bisa berjumpa dengan Mas Dika, ini adalah sesuatu kebanggaan tersendiri. Kenapa? Karena saya bisa belajar juga. Artinya kita saling melengkapi. Oke, saya mungkin bisa agak sedikit paham di hukumnya ya, tetapi kemudian di teknis pelaksanaan jurnalis itu kan harus orang jurnalis yang menyampaikan, sehingga saya lebih paham gitu. Maksud juga mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman. Nah, Mas Dika ini sudah mengenalkan nama lengkapnya belum ya? Iya, nama saya sampai lupa ini ya. Sampai lupa ini malah di akhir ini. Nama saya Fani Heradika ya. Fani Heradika, bisa dipanggil Dika. Kalau di kantor saya dipanggil Dik ya. Karena memang gini lagi Mas Edi, saya lupa. Penulisan berita di akhir kalimat atau penutup atau pungkasnya itu biasanya dikasih tanda penulis. Kalau saya tanda penulis itu Dik biasanya. Dik. Oh. Dik. Kodenya lah. Kode. Ya. Itu kode. Dik berarti saya. Kalau sama Edi sama biasanya kadang ditulis di biasanya seperti itu. Itu ada bahwasanya saya yang nulis seperti itu. Mungkin identitas lah. Identitas ya. Dan juga mungkin ini channelnya apa ini Mas Edi? Edi Purwanto Satria Naga ini. Ya, Edi Purwanto Satria Naga ya. Jadi terus ikuti channelnya Mas Edi Purwanto Satria Naga ya. Mungkin ada nanti lain waktu kita bisa kembali berjumpa ya. Ya, nanti dengan tema-tema yang lain lah terkait apalah nanti sampean, intinya ya seputar jurnalis, tapi kan ya mungkin terkait apalah yang sampean mau tanyakan di dunia jurnalis seperti itu Mas Edi. Siap. Terima kasih banyak dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mau hadir ke sini. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, bahagia ya semua keluarga. Dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.